Halo semuanya, nama saya Stella Novianti. Saya dari 1 BUMK akan menjelaskan karma dan kelahiran kembali. Karma, bahasa Sanskertanya adalah karma, adalah hukum yang berlaku pada saat kita melakukan sesuatu baik, itu perbuatan baik atau buruk. Karma juga dapat dikatakan sebagai niat yang kita buat melakukan sesuatu. Perbuatan itu dapat dikatakan atau dapat berbuah sebagai perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Karma terdapat 12 macam karma yang dibagi berdasarkan 3 kelompok, yakni berdasarkan waktu berbuahnya, berdasarkan kekuatan karmanya, dan berdasarkan fungsinya. Pertama, kita akan menjelaskan karma berdasarkan jangka waktu berbuahnya. Pertama, Ditadama Vedania Karma adalah karma yang berbuahnya juga dalam kehidupan sekarang. Yang kedua, Upaja Vedania Karma adalah perbuatan yang kita lakukan sekarang, hasilnya tepat di kehidupan yang akan datang. Yang ketiga, Aparapara Vedania Karma adalah perbuatannya itu hasilnya berturut-turut selama kehidupannya berlangsung. Keempat, Ahosi Karma adalah karma yang tidak bisa berbuah lagi karena jangka waktu berbuah dan kondisi pendukungnya sudah habis. Yang kedua, karma berdasarkan kekuatannya. Garuka Karma adalah perbuatan yang akibatnya paling besar atau kuat, yang termasuk Akusala Garuka Karma. Kedua, Asana Karma adalah perbuatan yang dilakukan menjelang kematian yang kekuatannya paling kuat. Jadi misalnya saat kita berada pada menjelang kematian, maka setelah itu kita akan dilahirkan di alam sesuai dengan pikiran pada saat menjelang kematian itu. Misalnya saja marah, maka setelah itu akan terlahir di alam neraka. Namun itu sesuai dengan karma baik kita juga. Jika karma baik kita menopang, maka terlahir di alam neraka hanya sebentar. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, Acina Karma adalah perbuatan yang dilakukan terus-menerus yang akhirnya akan menjadi watak atau kebiasaan yang dapat disebutkan dengan kebiasaan yang kita lakukan. Yang keempat, Katata Karma adalah kekuatan yang paling ringan atau cetananya paling ringan. Karma berdasarkan fungsinya. Yang pertama, Janaka Karma adalah karma yang berfungsi untuk mendorong kelahiran suatu makhluk atau potensi. Yang kedua, Upatahma Baka Karma adalah karma yang fungsinya untuk memperkuat, menambah Janaka Karma jadi hasilnya bisa menjadi besar. Yang ketiga, Upapilaka Karma adalah karma yang mengurangi kekuatan Janaka Karma yang arahnya berlawanan. Yang keempat, Upagataka Karma adalah karma yang berfungsi untuk menghancurkan kekuatan dari Janaka Karma. Semua perbuatan akan menimbulkan akibat dan semua akibat akan menimbulkan hasil perbuatannya. Dari segi perbuatan, karma juga dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu Manokarma perbuatan pikiran, Vacikarma perbuatan kata-kata maupun ucapan, Kaya Karma perbuatan badan jasmani. Dan menurut sifatnya karma juga dapat dibagikan menjadi 2 bagian, yaitu Kusala Karma perbuatan baik dan Akusala Karma perbuatan jahat. Perbuatan baik bersumber dari 3 akar kebaikan, yaitu Aloba, Adosa, dan Amoha. Sedangkan perbuatan jahat berasal dari 3 akar, yaitu loba, dosa, dan moha. Karma mempunyai beberapa jenis dalam karma baik maupun karma buruk. Karma baik beberapa jenisnya yaitu gemar beramal dan bermurah hati akan berakibat dengan diperolehnya kekayaan dalam kehidupan ini atau kehidupan yang akan datang. Kedua, hidup bersusila mengakibatkan terlahir kembali dalam keluarga luhur yang keadaannya bahagia. Ketiga, bermeditasi berakibat dengan terlahir kembali di alam-alam surga. Dan adanya juga beberapa jenis karma buruk, yaitu pembunuhan akibatnya pendek umur, berpenyakitan, dan senantiasa dalam kesedihan karena terpisah dari keadaan atau orang yang dicintai. Kedua, pencurian
Akibatnya kemiskinan, dinista dan dihina, dirangsang oleh keinginan yang senantiasanya tidak tercapai. Yang ketiga, berdusta, akibatnya menjadi sasaran penghinaan dan tidak dipercayai oleh khalayak ramai. Adapun juga 5 bentuk kama celaka, yaitu akusala garuka kama. 5 perbuatan durhaka di bawah ini mempunyai akibat yang sangat berat, ialah kelahiran di alam neraka, seperti pertama membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh seorang arahat, melukai seorang Buddha, dan menyebabkan perpecahan dalam sangha. Punarbawa. Arti punarbawa dalam ajaran agama, kata punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu punar artinya kembali dan bawa itu adalah lahir. Maka dengan demikian, punarbawa berarti kelahiran berulang-ulang ke dunia disebabkan oleh karma wasana dari suatu kehidupan yang lain, sebelum seseorang mengetahui hakikat sang dirinya yang sejati. Ada 4 cara mengetahui kelahiran kembali, yaitu pertama, dengan melalui seorang indigo yang mempunyai kemampuan dalam indera keenam. Yang kedua, dengan melalui kelahiran kembali menjadi seseorang yang memiliki kemampuan bermeditasi di kehidupan sebelumnya dan masih dapat mengingat masa lampaunya. Yang ketiga, dengan melalui hipnotis regresi yang akan dituntun oleh seseorang untuk kembali ke masa lalunya. Yang keempat, dengan melalui meditasi ketika sudah melewati samatha baru, lanjut kepada meditasi vipassana, maka seseorang dapat mampu melihat kehidupan lampaunya. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaklumin.